Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Indonesia sebagai negeri 1000 pulau menyimpan sejumlah besar candi yang menceritakan kisah peradaban dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Kita akan menjelajahi ragam kekayaan budaya yang tercermin dalam bentuk candi di berbagai penjuru Nusantara. Salah satunya yaitu Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, dan Museum Trawulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haidar Raffi Abdullah Tarif, nomor absen 14 dari kelas 10-11. Saya Rizal Pratama Putra, nomor absen 27 dari 10-11. Saya Zatul Liliana, absen 7 dari 10-11. Saya Anissa Malia Ramadhani, absen 4 dari 10-11. Saya Maulidia Karolin, absen 21 dari 10-11. Saya Ira Trisha Agis, absen 1 dari 10-11. Saya Diana Dina Azza, absen 10 dari 10-11. Saya Febriana Haryanti, absen 13 dari 10-11. Saya Kurniatul Maulidah Hasanah, absen 17 dari kelas 10-11. Wira Alfi Gurbinuran, absen 30, kelas 10-11. Saya Muhammad Rifa Laskuri, nomor absen 23 dari 10-11. Jas merah, Jangan sekali-kali lupakan sejarah. kelompok 31, Anti Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi pertama, yaitu di Candi Bajang Ratu. Nah, bangunan ini dibangun perkiraan pada abad ke-14. Candi ini atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Secara fisik, candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali bagian lantai tangga dan ambang pintu atas dan bawah yang terbuat dari batu andesit. Nama Bajang Ratu diambil dari bahasa Jawa. Bajang artinya kerdil, jadi Bajang Ratu adalah raja yang dinobatkan pada kerajaan Majapahit ketika masih kecil. Selanjutnya, saya sudah di lokasi kedua, yaitu Museum Trawulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Arca Nandi, yaitu sebuah lembu yang dinaiki oleh Dewa Siwa. Dan ini biasanya itu ditempatkan di tempat suci bernama Garbagra, dan itu di arca ini diposisikan dalam posisi mendekam. Dan seperti yang kita lihat, kita sedang berada di depan patung Kala. Kala adalah salah satu binatang dalam mitologi Hindu yang digambarkan sangat menakutkan. Dan di sini yang bisa kita lihat, matanya sangat mencolok dan mulutnya menyeringai seperti menunjukkan bahwa taringnya sangat tajam dan menyeramkan. Biasanya kala ini digunakan untuk hiasan di ambang pintu atau relung candi. Dan kala ini biasanya ditambahkan dengan hiasan makara, yaitu binatang laut yang berbelai yang diletakkan di kanan kiri atau pipi pintu candi. Selanjutnya, saya Diana Dina Azza akan menjelaskan tentang Sumur Jobong.
artinya yaitu bundar karena sumur ini berbentuk bundar. Sumur Jobong itu terbuat dari bahan bata dan kerabah. Dahulu sumur Jobong ini digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Sumur Jobong ini ditemukan di kompleks pemukiman kuno dan persawahan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Surya Majapahit. Surya Majapahit merupakan lambang yang sering ditemukan pada reruntuhan bangunan pada masa Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari dengan lingkaran yang di tengahnya yang menampilkan dewa-dewa Hindu. Ya, Dina Dinaza akan menjelaskan tentang Saptarsi. Saptarsi adalah tokoh yang berkedudukan untuk menyebar agama Hindu ke seluruh penjuru dunia. Tokoh tersebut digambarkan dalam sikap duduk bersemedi dan kepalanya yang memakai surban. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Wong Gobok. Wong Gobok merupakan uang yang digunakan pada zaman Majapahit, yaitu untuk alat tekan-menekan. Wong Gobok memiliki bentuk yang relatif berbeda-beda. Dan uniknya, Wong Gobok memiliki ciri khas pada bentuk logam yang digunakan. Kita sudah mendatangi dua lokasi, yaitu Candi Bajang Ratu dan Museum Trawulan. Dari situ, kita sudah mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan ke lokasi terakhir, yaitu Candi Brahu. Sekarang ini kita berada di lokasi ketiga yang mana berada di Candi Brahu. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang usianya lebih tua daripada kerajaan Majapahit. Candi Brahu ini dibangun sekitar pada abad ke-10 Masehi. Candi Brahu ini terletak di Trawulan, yang mana dipercayai sebagai ibu kota kerajaan Majapahit pada masa lalu. Lebih tepatnya di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Jadi asal-usul nama Candi Brahu ini berasal dari prasasti Alasanta yang ditemukan kurang lebih tidak jauh dari Candi Brahu ini, yang mana dalam prasasti Alasanta itu dikeluarkan oleh Pusindo, yang dinyatakan bahwa nama Brahu ini berasal dari kata Warahu atau Wanaru yang artinya bangunan suci. Maka dari penemuan itulah dapat disimpulkan bahwa Candi Brahu ini berarti bangunan suci. Candi Brahu merupakan candi tunggal yang tersusun atas 3 bagian, yaitu Kamadatu, kaki candi, Rupadatu, tubuh candi, dan juga Arupadatu, mahkota candi. Kaki Candi Brahu terdiri dari 2 tingkat serta tangga di sisi bagian barat. Sedangkan bentuk tubuh candi tidak tegas persegi, melainkan bersudut banyak, tumpul, dan berlekuk. Lekukan tersebut pun dipertegas dengan pola susunan batu bata pada dinding barat atau dinding depan candi. Sedangkan Arupadatu yang merupakan mahkota candi itu pun tidak berbentuk prisma bersusun atau segi 4, melainkan bersudut banyak dengan puncak yang datar. Di sini, anggota kita sempat mewawancarai salah satu sejarawan yang ada di siklus Candi Brahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai seorang Bapak Abdul Ghafur yang tahu tentang sejarah dan pengalaman candi ini. Baik, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Abdul Ghafurnya. Dan saya perkenalkan Pak, nama saya Rizal Pratama Putra. Ingin bertanya, sudah kan candi ini sudah lama dibangunnya.
kalangannya, ya pengunjungannya ini kebanyakan dari kalangan mahasiswa atau pelajaran universitas, Pak? Oh iya, Mas Rizal, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk pengunjungnya itu tidak sedikit juga dari kalangan mahasiswa juga. Dari mahasiswa atau pelajar-pelajar sekolah, kalau musim kayak gini luar biasa juga. Selain itu juga ada kunjungan dari masyarakat umum yang sifatnya mereka cuma berwisata. Jadi kalau seperti yang Mas Rizal lakukan saat ini kan sebuah perjalanan yang di dalamnya ada kepentingan untuk mencari sejarahnya. Nah, ini ada kalau dari universitas itu biasa melihat dari bendanya juga. Jadi ada, makanya tadi saya sebutkan selain ada kepentingan wisata, ada juga kepentingan riset. Termasuk yang saya lakukan saat ini adalah riset di bagian sejarahnya, Mas Rizal. Jadi banyak dari kalangan umum dan dari pelajar juga. Oke, baik Bapak atas pertanyaannya. Saya berterima kasih atas partisipasinya Bapak. Sama-sama, mohon maaf juga. Maaf atas kesalahan kata saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari sejarah bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kejadian atau peristiwa penting di masa lalu, namun juga mengajarkan berbagai bentuk pengalaman yang terjadi sepanjang sejarah manusia, baik keberhasilan maupun kegagalan. Nah, cukup sampai di sini karena kami sudah mendatangi 2 candi dan 1 museum. Cukup sekian dari kelompok 31 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.